Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher dan selamat datang di pembahasan light novel Nozomu no Fushi Boukensha volume 2 part yang kedua. Pada part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau identitas Ren udah ketahuan sama Sheila, tapi untung saja dia bisa diajak kompromi sama kondisinya Ren yang berubah jadi zombie. Lalu dia juga udah buat kontrak sihir kalau nggak akan ngelapor soal Ren ke guild. Dan dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke toko penempah harpun bergerigi 3. Sesuai dari lanjutan episode kemarin, saat ini Ren sedang berkunjung ke toko penempah harpun bergerigi 3 untuk mengambil pedang pesanannya yang tahan terhadap sihir, vitalitas, dan spirit teman-teman. Di sini, Clove pun memberikan pedang yang diminta sama Ren itu. Dan sesuai dengan ekspektasi, pekerjaan milik Clove ini sangat luar biasa. Ren bisa melarikan kekuatan sihir, vitalitas, dan spirit dalam pedang barunya. Tapi nih, ada satu pantangan yang tidak bisa ditolerir. Pedang ini hanya bisa menahan gabungan dari kekuatan itu saja, tidak dari gabungan dari ketiga kekuatan milik Ren itu. Clove juga mewanti-wanti nih agar Ren tidak menggabungkan ketiga kekuatannya secara sekaligus. Jika saja Ren melakukan hal itu, maka Ren akan mematahkan pedang tersebut dan ditambah lagi pasti akan terjadi sesuatu yang tidak wajar pada tubuh dari Ren. Setelah mengambil pedang baru pesanannya, Ren pun langsung pergi menuju guild nih. Tapi kali ini, dia tidak akan mengambil quest yang berhubungan dengan dungeon. Quest yang dia ambil kali ini adalah quest sukarela yang tujuannya mempererat kepercayaan antara para petualang dan warga kota Malt. Karena memang nih, hadiah dari quest yang diambil kali ini juga hanyalah sebesar 1 koin tembaga aja. Tentu itu adalah hal yang tidak menguntungkan. Bahkan kamu itu tidak bisa membeli apapun hanya dengan 1 koin tembaga saja. Maka dari itu tidak ada yang mau mengambil quest kali ini kecuali Ren, si petualang baik hati yang menjadi MC kita sekarang. Nah, permintaan dalam quest itu adalah mengambil bunga darah naga di rawa beracun yang bernama Rawa Taraski. Ternyata yang membuat permintaan atas quest itu adalah panti asuhan kumuh dekat kota Malt. Entah kenapa panti asuhan itu sampai menginginkan bunga darah naga itu. Dan sesampainya di sana, Ren pun disambut oleh seorang gadis yang merupakan salah satu petugas dari panti asuhannya. Gadis itu bernama Alice. Di sini, Alice menjelaskan kalau dia membuat permintaan dalam quest itu dikarenakan biarawati sekaligus pemimpin dari panti asuhan ini sedang terkena penyakit bernama sindrom penimbunan racun. Itu adalah penyakit yang biasa diderita oleh seseorang yang sering menggunakan kekuatan spirit teman-teman. Maka dari itu dia butuh bunga darah naga untuk dijadikan obat penetra racun dalam tubuh biarawati mereka. Setelah mendengarkan situasi itu, Ren pun setuju untuk mengambil quest ini nih. Namun, Ren baru akan menjalankan questnya besok hari. Karena kebanyakan monster yang ada di Rawa Tarasku adalah monster nokturnal. Maka dari itu, lebih baik pergi saat pagi hari daripada saat malam hari. Terlebih lagi sekarang juga, Ren akan membereskan kapel yang ada di bawah bangunan panti asuhan ini. Dan gak disangka saat Ren ingin membereskannya, Ren itu malah ketemu sama monster tikus kecil bernama Puchisuri. Dan ketika hendak dibasminya oleh Ren, entah kenapa monster itu malah menjadi familiar dari Ren atau peliharaannya Ren gitu. Karena tidak sengaja menggigit Ren lalu menghisap darahnya Ren. Yaps, Ren sudah termasuk dalam keluarga vampir, maka wajar saja dia dapat menjadikan monster kecil sebagai familiarnya. Nah, monster Puchisuri ini diberi nama Edel yang berarti yang mulia oleh Lauren teman-teman. Karena memang dia adalah bos monster Puchisuri yang mengelilingi kapel dari panti asuhan yang tadi Ren kunjungi. Nah, sama seperti tuannya, Edel itu cukup suka dengan darahnya Lauren. Oh ya, alasan kenapa Lauren juga menerima Edel di rumahnya dikarenakan Edel juga bakalan jadi bahan percobaan eksperimen dari Lauren, sama seperti tuannya yaitu Ren gitu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Ren mengawali harinya dengan sarapan bersama Lauren. Setelah itu, barulah dia berangkat menuju Rawa Tarasku untuk menjalankan questnya. Nah, itu adalah sebuah rawa beracun yang berada di dekat kota Malt. Bahkan bagi seorang petualang kelas atas, mereka akan berpikir 2 kali untuk memasukinya walaupun sudah bersama dengan partinya gitu. Karena memang racun yang ada di rawa ini bisa membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Tapi untung saja hal itu nggak berlaku kepada tubuh zombie dari Ren. Sebelumnya Ren juga sudah melakukan beberapa eksperimen racun sama Lauren. Dan sebagai hasilnya, tubuh dari Ren sendiri memang imun terhadap semua racun umum yang ada gitu. Nah, baru saja beberapa menit menginjakan kaki di tempat itu, Ren langsung disambut oleh serangan dari beberapa monster di tempat itu teman-teman.
mulai dari kumpulan goblin dan ikan beracun yang bersiap membunuhnya. Oh ya, karena ekosistemnya juga memang beracun teman-teman, maka semua monster yang ada di sana juga sudah berevolusi dan kebal terhadap racun yang ada di sana gitu. Nah, ketika Ren sudah membasmi semua, Ren pun berpikir nih kalau dia akan aman untuk sementara waktu, tapi ternyata tidak teman-teman. Dia itu malah dihampiri sama bos monster dari rawa beracun itu. Dia adalah monster kadal raksasa bercangkang keras yang bernama Tarasku. Ya, nama monster ini disamakan dengan nama rawa ini karena kan dia itu adalah penguasa dari rawa ini teman-teman. Dikatakan nih, cangkang dari monster ini keras bagaikan baja dan bisa mengeluarkan racun juga gitu. Itu adalah monster yang bahkan lebih kuat daripada giant skeleton yang pernah dilawan oleh Ren dalam dungeon Reflect of Moon. Makanya, baik juga petualang yang ogah banget kalau dapat misi ke tempat ini. Karena kemungkinan mereka bisa berpapasan dengan monster ini juga sangatlah besar gitu. Tapi tentu di sini Ren tidak lari dari monster ini. Dia sudah kembali ingat dengan tekadnya untuk menjadi petualang kelas Mithril. Jika dirinya tidak bisa mengalahkan monster ini, maka dia juga nggak mungkin bisa mewujudkan mimpinya sebagai petualang peringkat Mithril gitu. Pada awalnya si Ren itu sangat kesulitan, bahkan untuk menyeret monster ini gitu. Karena jika salah satu langkah saja, dengan sekali hantaman dari monster Tarasku ini, tubuh Ren bisa langsung remuk tanpa bisa beregenerasi kembali gitu. Meski begitu, Ren tetap mencari celah untuk mengalahkan monster yang besarnya 10 kali lipat dari gedung guild kota Malt. Dan setelah beberapa kali menghindari serangan sang monster nih, Ren sadar kalau ada celah kecil yang bisa menjadi target serangannya di antara leher sang monster. Maka dari itu dia pun menggunakan serangan andalannya, yaitu gabungan dari kekuatan sihir dan vitalitas untuk menyerang titik lemah dari monster tersebut. Dan hasilnya cukup mengejutkan nih, karena Ren itu berhasil melukai sang monster meski tidak fatal. Nah, dalam keadaan itu tiba-tiba aja Edel nampak menyerap kekuatan spirit milik Ren, lalu menyerang monster Tarasku tadi dengan kekuatan spiritnya. Gregetnya nih, serangan dari Edel itu malah membuat luka yang cukup fatal bagi sang monster. Dan itu cukup membantu Ren sih. Dia tahu sekarang kalau kelemahan dari sang monster adalah spirit. Jadi di sini Ren pun langsung memfokuskan kekuatan spiritnya pada pedang yang dia miliki. Tapi di sini sang monster juga nampaknya memiliki sedikit kecerdasan teman-teman. Ketika tahu kalau nyawanya sedang terancam, sang monster pun langsung mengeluarkan nafas racun yang mampu membunuh manusia biasa dalam sekali hirup saja. Tapi dia itu telah salah pilih lawan. Karena kita tahu kalau tubuh zombie dari Ren tahan terhadap segala racun. Makanya Ren bisa leluasa bergerak dalam asap racun itu, lalu memenggal kepala dari sang monster. Tentu, inilah kemenangan yang sangat besar bagi Ren, apalagi dia juga tahu kalau setiap bagian dari tubuh monster Tarasku ini mahal harganya teman-teman. Jadi dia pun memasukkan bangkai dari monster itu ke tas ajaib miliknya. Karena memang dia juga kan nggak bisa sembarangan ngebongkar monster di sini gitu. Apalagi cangkang dari monster Tarasku ini kan kuat banget gitu. Makanya dia membawa bangkainya saja untuk diserahkan kepada ahli yang bisa membongkar cangkang dari monster ini. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya menjadi bunga darah naga. Nah, setelah beberapa saat berkeliling daerah itu, Ren pun menemukan padang luas yang ditumbuhi oleh bunga darah naga. Tentu, itu sangat memudahkannya untuk menyelesaikan quest ini. Tapi sebagai pencegahan, Ren itu mengambil beberapa tangkai dari bunga itu untuk jaga-jaga aja sih. Namun ternyata, bukan hanya Ren saja yang berada di padang bunga darah naga itu. Saat itu ada seorang laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Isaac Holt, yang mencari keberadaan dari bunga ini juga. Dia mengatakan kalau tuan yang dia layani juga memerlukan khasiat dari bunga ini. Maka dari itu dia mengambil di sini juga. Tentu, Ren pun tidak mencurigainya karena memang ya semua bisa berhak itu mengambil bunga ini. Namun ini justru sekarang Isaac-lah yang cukup curiga sama Ren. Dia tidak menyangka ada petualang yang berani solo buat masuk ke rawa beracun ini. Tapi tentu Ren juga tidak terganggu dengan pernyataan itu, karena hal tersebut juga berlaku sama Isaac gitu. Mana mungkin ada seorang pelayan biasa yang mampu ditugaskan ke rawa beracun seperti ini gitu. Karena keduanya juga tidak mau saling membeberkan identitas rahasia masing-masing nih, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidak mengganggu satu sama lain. Tapi sebelum pergi, Isaac pun berkata kalau nampaknya tuannya akan tertarik kepada Ren jika dia menceritakan hal ini. Maka dari itu tidak apa-apa jika nantinya tuan dari Isaac ini akan menyewa jasa Ren sebagai petualang. Mendengarkan hal itu, nampaknya Ren tidak terganggu sama sekali. Asalkan permintaannya masih bisa disanggupi dan bayarannya setimpal, maka Ren tidak akan keberatan menerima quest pribadi dari tuannya Isaac gitu. Ketika mendengarkan hal itu, Isaac pun langsung pamit dari sana.
Dan begitu juga dengan Ren nih. Karena dia juga harus segera membawa bunga darah naga ini ke panti asuhan di kota Malt. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, begitu pembahasan singkat untuk Nozumanu Fusinya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.